Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Baik, sama gue Fadil Oscar dari Zero Knowledge Podcast. Week 17 udah selesai. Berarti 1 week lagi sebelum musim 2021 udah selesai. Tapi jujur ya, ini 18 week ini banget ya, berasa lama banget ya. Iya gak sih? Iya, Iya kan? rasanya Berasa kayak lama banget ya. kok tumben ya? Biasanya kayak cepet banget. Iya. 17 week gitu. Iya, ini cuma sampai 1 week kok kayaknya lama banget. Apa mungkin karena week 17 gak ada game Kamis kali ya? Kamis sana maksudnya, Jumat di sini Jumat. Jadinya nunggu seminggu kayak lama banget itu ya. Iya. Mungkin ya. Nah, bareng lagi sama Oka, kita bakal bahas week 17. Tapi sebelum mulai jangan lupa seperti biasa subscribe, kunci sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasi saat nonton biar nggak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, share video ini. Semua sosial media kita udah kita tulis di deskripsi video ini. Langsung aja join semuanya biar ngobrol sama semua fans NFL di Indonesia ya. Jadi ya udah kalau gitu kebetulan ini kan kemarin ada sebuah Insiden. kasus ya, insiden ya. Insiden yang menggemparkan dunia NFL. Jadi gimana nih, mau bacain skor dulu apa insiden dulu nih? Insiden dulu kali ya. Insiden dulu lah sebentar lah. Insiden dulu ya, oke. Jadi kemarin itu pas pertandingan Buccaneers lawan Jets, Buccaneers ketinggalan lawan Jets pas itu. Gila ya, bisa ketinggalan Ini lawan Jets. tapi nggak ada yang ngomongin ini ya, nggak ada yang ngomongin Brady ketinggalan sama Jets ya. Enggak. Kita nggak ngomongin itu. Kita ngomongin pas lagi di third quarter, pas mau habis kalau nggak salah ya. Itu tiba-tiba ada satu pemain dia buka baju, lempar-lempar perlengkapannya, terus keluar dari pertandingan. Ini mantan pemain favorit saya ini, Antonio Brown. Tiba-tiba buka perlengkapan, lempar, terus buka baju, buka glove, semuanya dilempar, terus dada-dada ke penonton. Dan itu gue cek itu waktunya lagi jalan loh, dan bolanya lagi di box loh. Gila ya. Nah, Brady sampai nggak ada waktu untuk marahin AB sama sekali gara-gara lagi di lapangan. Iya, karena ya Brady ngelawan anak buahnya kan, Jets ownernya Brady. Iya kan? Nah, mungkin dari lu kayak gimana reaksi lu pas ngeliat AB tiba-tiba buka baju terus keluar pertandingan di tengah-tengah pertandingan loh, langsung keluar out gitu. Reaksi lu gimana? Itu gue kaget sih. Gue itu kayak gamenya pagi gitu kan ya. Gue nggak sempet bangun soalnya, jadi kayak baca berita kok AB tiba-tiba ini ada lagi trending Twitter gitu. Tiba-tiba gue baca AB cabutnya gimana? Gue juga baru lihat ngapain dia buka-buka baju, terus habis itu lepas perlengkapan footballnya, terus habis itu udah keluar gitu, nggak kedengaran kabarnya lagi. Itu gue beneran nggak tahu sih kenapa bisa kayak gitu. Ada yang bilang spekulasinya katanya dia ada selisih paham sama Bruce Arians ya. Katanya si AB lagi ngerasa ada agak cedera sedikit di bagian paha atau bagian off ya, gue lupa. Tapi Bruce bilang katanya nggak cedera nih, masuk habis ini. Tapi si AB-nya nggak mau. Habis itu AB cabut, lepas perlengkapan. Tapi ngapain loncat-loncat ya? Gue bingung itu. Loncat-loncatnya buat apa? Nggak ada faedah. Iya. Nah, ini kan gue baca di reaksinya nih ya, di reaksi followers di Instagram ya, katanya CTE ya, oke. Emang kan AB pernah kena concussion ya, emang CTE itu kan efek dari concussion ya. Terus ada yang bilang katanya karena bonus. Nah, ini yang bonus gue nggak setuju banget nih. Ada yang bilang AB diusir karena seharusnya kan dia harus tinggal 1 kali langkap lagi, berapa yard sama 1 touchdown, itu dapat bonusnya 1 juta. Nah, karena itu tiba-tiba AB nggak disuruh nggak boleh main, jadinya dia pergi. Itu nggak, itu salah. Itu gue bakal bikin klarifikasi karena gue udah baca beberapa sumber ya. Nah, jadi kemarin itu salah satu insider NFL yang terpercaya ya, yaitu Ian Rapoport, itu nginfoin katanya berdasarkan dari info yang udah dia kumpulin dari beberapa sumber di NFL. Dan ya pasti kan dia nanya-nanya ke ini ya, staffnya Bucks ya kan. Yes. Biasanya kalau ditanya ke staff Bucks pasti staffnya bilang jangan cantumin nama gue gitu kan.
pasti bilangnya undisclosed gitu kan. Yep. Ya kan. Nah, katanya itu AB itu sebenarnya cedera lutut. Oke. Karena 3 hari sebelum pertandingan kemarin, AB itu nggak latihan. Oke, ya. Nah, AB nggak latihan, ternyata aktif di game lawan Jets. Nah, pasti kan dia sempat nangkep tuh yang ada yang satunya route-nya itu yang bikin lawannya ini nih kan, bikin lawannya kepleset ya kan. Yes. Nah, tiba-tiba di third quarter, AB ngerasa lututnya sakit. Bruce Arians suruh masuk main. AB nggak mau karena sakit banget. Nah, kata Rapoport, Arians bilang kalau nggak mau main ya udah pergi aja. Nah, itulah reaksi dari AB langsung buka-buka baju dan lain-lain ya. Udah, jadinya terjadilah kejadian kemarin itu. Nah, kalau menurut lu nih Kak, Yes. kalau lu sebagai seorang AB yang tiba-tiba lututnya sakit lagi, itu lu bakalan tetap sama pendirian lu nggak? Gak main atau harus ikutin kata coach yang harus main? Kalau gue sebagai AB ya, Aha. dengan gue udah bentar lagi bisa dapat insentif yang tadi sekian banyaknya tadi untuk statnya dia, gue akan tetap main. At least sampai pertandingan selesai deh. Sampai kalau misalkan gue masih merasakan kayak cedera di bagian lutut gue, pas habis pertandingan selesai, ya udah gue bilang sit me out lah buat pick terakhir. Karena toh Buccaneers sudah jadi NFC South Champion juga kan, udah menang divisi, udah aman posisinya basically. Tinggal manage aja pemainnya biar pada sehat, karena Buccaneers ini kan juga WR-nya udah mulai tipis ya, tinggal sisa Mike Evans doang yang benar-benar healthy. Godwin cedera sampai akhir musim, AB beberapa kali absen, cedera lutut, terus habis itu ya nggak terlalu bisa ngarepin untuk WR backup-nya juga. Jadi ya menurut gue ini kayaknya sih, gue asumsinya lebih ke perselisihan Arians sama AB ya. Kayak pasti ini ada sesuatu yang terjadi ketika mereka di sideline. Pasti ada Arians ngomong apa, AB ngomong apa, terus habis itu AB langsung pancing keluar aja udah. Jadi menurut gue nggak benar-benar pure spekulasi orang katanya CTE atau gimana ya. Cuman logically pasti ada sesuatu yang terjadi antara Arians sama AB. Oke. Nah, sama satu lagi nih yang tadi gue mau bilang ya, yang pada bilang itu karena bonusnya mau keluar tapi sama Arians, dan itu menurut gue alasannya nggak logis. Karena gini, aneh soalnya aneh, AB kan cabut, AB-nya cabut dengan kemauannya sendiri kan. Gitu. Iya. Nah, karena gini loh, ya Arians kan urusannya ngelatih timnya ya, nggak ada urusan buat urusin duit kan, itu kan urusan GM. Iya. Kan, dan gue juga nggak logis juga sih kalau misalnya kan udah tau kan kalau di bench ada tapan kan. Iya. Di NFL masih ada nggak ya? Masih ada ada ya, tapan. Mereka pakai headset gitu soalnya. Ya pakai headset. Ya nggak mungkin juga GM-nya langsung bilang itu AB jangan main. Nah, bisa kalau main ntar bonusannya keluar gitu. Nggak mungkin, nggak logis menurut gue, nggak logis. Jadi alasan AB keluar biar bonusan duit $1 juta itu nggak cair, nggak masuk akal menurut gue. Karena itu kan sebenarnya juga yang ngepost kan Spotrac itu kan emang website terpercaya buat database ini ya, gaji cap space ya. Mereka cuma ngepost aja. Ini misalnya AB dapat duitnya segini loh. Jadi nggak bisa kayak itu buat jadi spekulasi kenapa AB tiba-tiba keluar dari tengah pertandingan. Jadi gue saranin jangan pakai alasan itu deh, aneh banget. Itu alasan aneh menurut gue. Iya, itu nggak make sense juga soalnya. Menurut gue yang paling make sense itu ya dari Ian Rapoport, karena Ian Rapoport ya udah ini insider terpercaya kan. Yep, ya kan? Betul. Jadi pakai dari Ian Rapoport gitu. Nah, tapi
Lu setuju nggak kalau itu AB sampai buka baju keluar kok itu overreaction nggak sih? Terlalu lebay nggak sih reaksinya? Ya, Karena gini ya, karena menurut gue ya mendingan daripada kayak gitu bikin scene ya kan, bikin perbincangan ya kan. Mendingan dia ya ini aja jalan limping aja ke locker room. Jalan biasa kan ke locker room, orang kan juga wah kenapa tuh jalan ya kan daripada sampai buka-buka baju gitu. itu bagian anehnya sih, bagian Heeh. dari AB-nya yang gue juga nggak paham kenapa bisa kayak gitu. Makanya jadi ya kita nggak tahu nih gimana kelanjutannya karena juga Bruce Arians pelatihnya Bucks juga sempat ditanya sama komentator ya Bruce Arians bilangnya AB bukan pemain Bucks lagi gitu. Nah itu kan sebenarnya belum official ya kan. Cuman kan di sosial media pasti bilang sosial media bukan pasti pada bilang official. Cuman ya kemarin itu Schefter bilang belum resmi dikeluarin AB dari Bucks, cuman ya menurut gua udah menuju, ya kan? Yes, Udah betul menuju sekali. gitu, udah dikit lagi. Jadi ya tinggal tunggu aja berita resminya lah. AB dikeluarin dari Bucks karena seharusnya jangan overreaction juga ya. Ini mumpung dia masuk playoff lagi ya. Iya, dan udah enak juga kondisinya dia kan, udah Iya. sama Brady udah dibantuin lah kata ininya. Cuman ya kayak something happen sih memang sih. Ada Iya. sesuatu yang rada janggal di sini. Ya, Jadi gue kita belum dengar dari satu sumber lagi kan, dari Brady belum itu. Brady kemarin kan sempat interview kayaknya dia nggak mau bahas. Nah, gue yang penasaran nih ya. Kan gue sempat baca di komen-komen video ya yang ngepost AB kemarin. Ternyata ada komen orang yang dia nonton match di sana pas di MetLife Stadium. Dia lihat AB emang adu debat sama Bruce Arians. Nah, dia itu sempat ditenangin. AB itu sempat ditenangin sama Mike Evans. Oke. Nah, tapi karena nggak bisa ya udah AB kayak gitu. Nah, soalnya Mike Evans yang kita tunggu nih. Komennya gimana? Iya, Ya kan? harus sih. Nah, gue sih penasaran deh Mike Evans. Tapi ya menurut gue kemarin AB ini sih terlalu lebay sih reaksinya sih. Jadi Iya. ya resiko lah dia mau apa kalau misalnya beneran dilepas gitu sama Bucks atau misalnya dihukum lagi karena kan main udah dihukum ya gara-gara kasih kartu vaksin palsu ya. Nah, itu emang ulahnya dia sih itu. Aduh. Jadi ya udahlah kita lihat nanti gimana perkembangan beritanya ini nih pemain duh padahal dulu jago banget di Steelers tapi ya gitulah. Itu Nah, aneh-aneh. jadi udah kalau gitu kita langsung aja bacain hasil-hasil skor di week 17. Yang pertama, Chiefs kalah lawan Bengals ini menurut gue pertandingan drama sih. Terakhir drama banget sumpah. Ini terakhir lu harus nonton terakhir drama banget. Ketahan penalti. Ketahan penalti. Anjir. Gila sih. Dites nih jantung lu memang. Dan ini karena Chiefs sama Bengals nanti dibahas ya. Gue cuma mau bilang Jamar Chase udah booking Oroy udah nggak ada lagi yang bisa ngambil udah bukan Mac Jones lagi bukan Mac Jones lagi beneran deh gila Chase Langsung berubah ya narasinya. Kemarin Iya. kan Mac Jones masih front runner banget ya. Masih Iya. jadi unggulan. Tiba-tiba Jamar Chase bikin performance kayak gini. Langsung semuanya berubah gitu. Sinting emang. Oroy is Chase. Chase is Iya. Oroy. Apalagi itu ini ya yang paling mengejutkan ini Jamar Chase receiving yards-nya lebih banyak daripada passing yards-nya Mahomes loh. Wow, oke. Gila. Nah, tapi itu nanti kita bahas ya di detailnya ya, karena itu ditanyain Molang kemarin. Nah, terus Giants lawan Bears, menang Bears 29-3. Giants ngapain sih masih pakai Mike Glennon? Ya, Dan karena pengen tanking. Oh iya ya. Cuman tankingnya hasilnya musim depannya tanking juga, agak kelar-kelar nih tankingnya. Mau sampai kapan? Ya kan mereka udah punya picknya Bears juga kan. Jadi ya mau nggak mau mereka udah tinggal tanking punya mereka sendiri. Ya Bears tungguin kepleset aja. Pada akhirnya juga bakal pick bagus juga nih dua-duanya. Iya, aduh. Dan pertanyaan gue juga satu sih. Kenapa masih ada Mike Glennon gitu ya?
Mike Glennon tuh Yeah. winning percentage-nya paling rendah di antara semua QB, minimal 25 start tuh. Tuh. Dan ketika dia di Bucks, performance-nya yang mediocre itu bikin ironisnya Chicago Bears untuk nge-sign dia untuk 3-year contract dengan tahun pertama itu duitnya 18 juta gajinya. Anjir, banyak banget. Dan dia cuma start 5 kali. 5 Start atau 5 6 kali. 5 atau 6 kali gitu di 2017. Habis itu baru diganti sama Mitch Trubisky di MVP. Dan sekarang dia di Giants lagi-lagi jadi tukang rampok. Wah, rampok duit ini. Rampok duit emang nih gila Mike Glennon. Ya entah antara Mike Glennonnya yang pinter atau GM-nya yang terlalu geblek gitu. Aduh, ini dua-duanya poverty franchise juga sih, jadi ya udahlah. Iya. Aduh. Nah, next kita ke Bills lawan Falcons yang menang Bills 29-15. Bills udah pasti masuk playoff, tapi AFC East masih belum ketemu siapa juaranya. Berarti kita lihat di week 18. Apakah Bills atau Patriots ya yang bakal juara. Terus Eagles lawan WFT menang Eagles 20-16. Eagles masuk playoff out of nowhere. Gila ya, Eagles keren ya. Kita udah nggak bisa make fun of the Eagles lagi nih. Iya nih. Berarti ini apa? Howie Roseman tahun kemarin ngambil Jalen Hurts, keputusan yang tepat berarti ya. Wah, tepat sekali kalau Iya kan? misalkan kayak gini. Nah. Next ini Titans sama Dolphins menang Titans 34-3. Dolphins ternyata bener ya kata lu ya. Dolphins ini mah Kan jago udah gue bilang karena schedule-nya gampang. Oh iya bener. Ya udah. Tahu ketemu Titans dibabat abis 3 doang bikin skornya. Lagian 7 winning streak, menang 2 kali lawan Jets, terus lawan Jaguars juga ada tuh kemarin. Itu malah kalah mereka, itu malah kalah. Iya. Itu kalah. Makanya. Terus yang kemarin lawan Saints kan QB-nya masih rookie, Panthers, Giants. Ternyata prop. Udah capek-capek 7 winning streak, kemarin kalah dan langsung gak lolos playoff. Langsung Dolphins. Kenyataan di depan mata. Iya, ada. Next ini Buccaneers lawan Jets yang menang Buccaneers 28-24. Tadi kita sempat bahas dikit ya tentang kelakuannya AB. Nah, terus Patriots lawan Jaguars. Buset, Patriots. Gak kasih ampun ya. 50-10 Jaguars cuma 10. Bener-bener dihabisin semua ya. Gue kasihan bener lihat Trevor Lawrence sudah kayak bener-bener bust ini loh, first rounder bust loh, bener deh. Kasihan gue lihat Lawrence. Nah, terus dan menurut gue ya dibanding semua first rounder QB 2021 paling ancur Lawrence lah. Karena kemarin Trey Lance main bagus loh di 49ers. Yeah. Tapi nanti. Nah, terus Saints lawan Panthers menang Saints 18-10. Saints masih ada peluang masuk playoff. Cowboys lawan Cardinals menang Cardinals 25-22. Wah, ini Cowboys mau coba ngejar Packers buat first seed, gak bisa. Gagal. Terus Raiders lawan Colts yang menang Raiders 23-20. Aduh, gue padahal pengennya Raiders kalah tapi cuman yang Colts menang, Colts masuk playoff ya. Nah, ini week 18 bakal seru nih. Sisa 2 spot ya di AFC ya. Ya 2 spot. Ada Raiders, ada Chargers, ada Colts, sama ada Steelers ya. Steelers masih mungkin. Steelers masih ada. Ravens masih ada. Ravens juga masih ada. Iya. Ya, terus 49ers lawan Texans yang menang 49ers 23-7. Nah, Kak, gue mau nanya dikit, Kak. Bukan tim lu ya. Menurut tuh Trey Lance udah cocok belum jadi QB masa depannya 49ers? Dengan Jimmy G yang banyak dosanya dari kemarin-kemarin, menurut gue why not ya? Udah pasang aja Trey Lance buat musim depan, QB1 buat 49ers. Nah, oke. Terus Broncos lawan Chargers menang Chargers 34-13. Chargers sekarang di seat 7, kemungkinan besar bakal masuk playoff, tapi ini NFL pinter banget bikin schedule ya. Nanti hari Senin besok itu pertandingan jam 8, Chargers lawan Raiders. Temanya win and in. Win or go home. Dah. Siapapun yang menang masuk playoff. Dah. Kecuali kalau misalkan mereka berdua tie dan juga Colts kalah. Itu
Itu settingan banget sih kalau Itu settingan sih, Las itu bandar sih, itu Las Vegas bandar lagi, wah kurang ajar itu ya. Vegas. Kan Raiders main di Vegas. Oh iya bener juga, wah ini nih. Bahaya nih ntar nih settingan bandar Las Vegas nih. Perlu diperhatikan nanti di pertandingan lawan Chargers itu kalau misalkan ada yang berdasi itu harus dicekin ya itu apakah itu. orang kasino tuh bukan. Bener. Kalau misalkan orang kasino suruh keluar ini kayaknya pengaturan skor lagi. Nah itu settingan nih ntar ngerinya kan. Terus Seahawks lawan Lions yang menang Seahawks 51-29, buset dah 51-29. Rams lawan Ravens menang Rams 20-19. Aduh, Ravens lagi-lagi loh. Udah masuk red zone nih. Banyak banget dosa Ravens ya di red zone ya. Udah 2 kali itu poin nggak bagus. Red zone yang kemarin juga hancur dan terakhir yang tangkap OBJ lagi. Ini juga Stafford udah ngasih kesempatan buat Ravens buat balik gitu loh. Iya. Berapa kali interception dia tuh. Iya makanya. Tapi Ravens tanpa Lamar emang ini banget ya. Jatuh banget. Beda banget. Terus Packers lawan Vikings menang Packers 37-10. Berarti Packers sudah resmi dapat seat 1 di NFC yang berarti Packers akan WFH di playoff. Ya tapi nggak tahu ya kalau tapi ini ditayangin bola ya, tapi nanti kita bahas ya. Dan terakhir Steelers yang menang lawan Browns 26-14 ini, aduh, gua nonton sampai nangis semua. Aduh, Big Ben perpisahan terakhir. Anjir, Big Ben lu. Gua nggak mau nangis, bikin nangis lagi. Padahal kemarin udah pensiun aja biar gua nggak nangis sekarang deh. Tapi kemarin anjir. Yaudah. Kalau gitu, kita langsung mulai aja review pertama. Chiefs lawan Bengals ini yang tadi gue bilang pertandingan penuh dengan drama, gimana menurut lo? Gila, gue gak kehabisan kata-kata buat Ja'Marr Chase sih. Dia tuh memang cocok banget, overall pick banget. Nah. Dan satu lagi efek dari Ja'Marr Chase buat Bengals adalah dia bisa ngasih opsi di pass buat Bengals, terutama buat Joe Burrow juga. Karena musim lalu tuh kayak kita bisa bilang WR-nya solid ya dengan adanya Higgins sama Tyler Boyd, tapi Ja'Marr Chase ini benar-benar different breed sih. Dia kalau gue bisa bilang dia mirip-mirip rookie OBJ. Gaya mainnya. Karena dia ketika udah masuk deep pass itu dia gerakannya benar-benar luas banget dan underrated speed dia tuh. Dia punya speed yang kita nggak pernah bilang dia speedster, tapi emang larinya kenceng aja, Jadi ini ngasih pilihan buat Burrow, bukan bikin deep pass, dan kemarin itu benar-benar kebukti banget sih kalau nggak salah Joe Burrow buat nyuruh Bengals buat milih Ja'Marr Chase 5th overall. Kita sempat ini kan, kita akui kita sempat ragu juga. Kita ragu juga kalau si Ja'Marr Chase ini bakal berhasil bakal thrive atau enggak di Bengals, tapi musim ini dia buktiin kalau dia tuh not only he thrives as a rookie, tapi Oroy is locked. Oroy udah kekunci ya buat Ja'Marr Chase ya? Buat Ja'Marr Chase. Gila, oke. Yang tadi gue bilang di awal, ini benar loh, Ja'Marr Chase kan kemarin receiving-nya 266 yards ya? Mahomes passing-nya 299. Iya. Dan Ja'Marr Chase musim ini dia sekarang udah jadi second leading receiving touchdown. Punya second leading. Gila anjir. Kemarin bikin 3 touchdown ya? Kemarin bikin 3 touchdown. Nah, siapa tuh yang punya Ja'Marr Chase di fantasi tuh? Wah, itu menang banyak sih gitu. Iya. Yang punya Ja'Marr Chase di fantasy karena week 17 ini ya, championship week ya. Wah. Nyayur dah dulu, nyayur bener. Nyayur bener dah. Buat Chiefs nih Chiefs menurut lu buat di week terakhir karena kan first seed di AFC kan belum ketahuan siapa. Yes. Menurut lu Chiefs udah harus istirahatin starter atau tetap mainin full? Tergantung dari niatan mereka sih, karena
next week mereka bakal bertanding ke Denver ya. Mereka bakal main lawan Broncos. Jadi first seed kali ini tuh kan emang benar-benar lebih berharga dari format playoff sebelumnya, karena format playoff sebelumnya ada 2 tim yang baik, sekarang cuma satu yang baik. Kayak musim lalu. Jadi first seed ini benar-benar krusial buat Chiefs, dan menurut gue mereka nggak bakal tetap mainin starter mereka sampai week terakhir ya, karena first seed ini benar-benar sesuatu yang mereka harus raih, dan juga ini juga untuk menghindari adanya injury yang nggak perlu gitu kan, kalau misalkan mereka harus main di wild card. Jadi ya expect semua starternya buat main lah di Denver minggu depan. Oke. Next kita ke apa nih match-nya? Next ini pertandingannya antara Raiders lawan Colts yang menang Raiders 23-20. Ini padahal sempat ada ini play-nya yang bola itu si siapa tuh, ada satu wearnya Colts dijagain 2 orang tapi bolanya kepantul diambil sama T.Y. Hilton belakangnya ya. Tapi ini kalau nggak salah salah satu ya backup WR-nya mereka, terus begitu mantul ke T.Y. Hilton deh itu. Iya, nah. Cuman sayang banget Colts kalah. Ini gimana betul kemarin? Dan ini kayaknya pertandingan pertamanya Colts di mana JT punya 100 yards rushing tapi kalah. Ya enggak? Kan kemarin kita sempat bilang kalau misalkan Colts bisa run the ball with JT sampai 100 yards atau lebih untuk rushing-nya, mereka pasti otomatis menang. Sekarang Jonathan Taylor punya 108 rushing yards, 1 touchdown, tapi akhirnya kalah sama last field goal-nya Daniel Carlson. Ini gue nggak paham sama Raiders ya, karena kita prediksi kalau mereka bakal drop pas mulai week 10, week 11, tapi for some reason, somehow, some way, mereka udah 3 winning streak sekarang. Iya. Dan 3-3-nya tuh kayak udah sampai play terakhir lah mainnya. Yang lawan Cleveland Browns mereka menang 2 poin, lawan Broncos menang 4 poin. Kemarin dengan last field goal-nya Daniel Carlson mereka menang 3 poin. Jadi kelihatan trennya dari Raiders ya. Mereka tipe tim yang gritty, mereka nggak gampang nyerah dan main sampai detik terakhir, dan akhirnya mereka sekarang udah winning season lagi setelah terakhir kali mereka 2016 mereka akhirnya winning season lagi. Ya kudos buat Raiders. Mungkin prediksi kita salah ya. Maaf ya. Maaf ya Sejuna. Iya. Ya masuk atau enggaknya ya kita lihat aja next week mereka lawan Chargers. Apakah Vegas Magic bisa memberikan andil buat Raiders atau justru malah mereka harus patah hati gitu di kandang sendiri. Oke, nah Colts gimana nih menurut lo? Ini ya Colts ini skenario-nya win and in ya, nggak ada bantuan luar ya? Seingat gue win and in ya. Win and in ya. Nah, apakah Colts ini kan next week bakalan lawan Jaguars. Kalau ini mah gue yang ngarep Jaguars menang ya, karena Colts harus dikalahin ya. Cuman ya lawan Jaguars ya lo tahu Jaguars. Perlu all starter main nggak apa sebagian aja? Dengan kondisi mereka masih belum clinch playoff, jelas main. Jelas main semuanya ya? Main semuanya. Nggak ada alasan gitu loh Jaguars. Gue istirahatin starter gue menang ini. Enggak lah, nggak mungkin. Mereka butuh playoff spotnya itu benar-benar di week akhir ini mereka bakal mainin semuanya. Oke. Justru gue yang ngarep banyak nih ya. Ya, berdoa aja. Kali aja Trevor tiba-tiba kesambat Clemson gitu. Oh iya bener ya. Doain aja. Aduh, bisa playoff skenario Steelers ribet, cuman gue mau sih nggak mau playoff. Bisa daripada dibantai mendingan udahlah ribet aja dari off season. Bisa QB legendnya udah
mau pensiun. Nah, next. Packers lawan Vikings, menang Packers 37-10. Packers, menurut lu apakah bakalan championship round exit lagi apa gimana nih? Karena udah lagi-lagi first seed loh. Dan satu lagi gue baru ingat, Mike LaFleur deh, ya. Mike LaFleur. Matt LaFleur, Mike-nya ininya ya, Mike-nya di Jets sama salah ya? Iya, itu OC-nya Jets. OC Jets ya. Matt LaFleur adalah pelatih pertama dalam sejarah NFL yang di 3 musim pertamanya menang 13 plus win. Wow. Nah kan. Cuman sebelum gue tanya championship round exit, gue mau nanya dulu. Matt LaFleur ini menurut lu emang dia beneran bagus atau dia di-carry sama Rodgers? Kalau menurut lu? Kita lupa ya kalau misalkan 2019 itu Rodgers season formnya nggak begitu spektakuler banget lah untuk standar dia. Iya. Dan itu pun Matt LaFleur udah bikin Packers jadi tim yang 13-3 rekornya kan 2019. Nah, 2020-2021 ini narasinya rada geser. Rodgers mainnya MVP level. Jadinya orang lupa kalau LaFleur itu is a good coach. Dan yang kita juga nggak kasih kredit adalah dia bisa building the running game ya. Dia dari 2019 sampai sekarang tuh rebuilding cara mereka untuk run the football tuh bener-bener underrated banget. Makanya dia bisa bikin Aaron Jones jadi Pro Bowl caliber running back. Dan kalau drafting gue mungkin lebih ke GM ya. Tapi tanpa kita sadarin itu beberapa draft pick-nya dari Packers juga jadi salah satu kunci lah buat Packers jadi konsisten 13 win dalam 3 musim beruntun. Dengan adanya mereka ngedraft AJ Dillon, terus habis itu pas musim ini mereka draft Eric Stokes buat bagian cornerback, itu bagus banget kemarin. Dan mereka nge-sign Russell Douglas, itu salah satu low-key signing terbaik musim ini sih. Dia itu desain dari practice squad. Gue lupa practice squadnya Cardinals atau dari ini atau Raiders, gue lupa. Dan dia jadi Pro Bowl alternate loh. Dia Pro Bowl reserve. Desain dari practice squad di pertengahan musim. Dan dia bikin 4 interceptions. So, kita harus kasih kredit juga buat LaFleur karena dan bedanya dia sama Mike itu dia nggak bergantung sama Rodgers aja. Nggak bergantung sama Rodgers aja atau Davante Adams aja. Tapi dia bisa bikin offense-nya tuh tetap jalan walaupun Rodgers lagi kekunci ataupun Adams lagi di double team, lagi di match one on one yang susah gitu. Jadi show some respect buat Matt LaFleur. Dan mungkin aja musim ini ada kemungkinan dia menang Coach of the Year. Kalau misalkan ya tergantung biasnya dari NFL ya. Ya kan kadang NFL kayak gitu ya. Apalagi juga kayak contoh pemain yang gue pakai nih jersey ini 90 nih. Udah 2 kali selesai di postseason nggak dapat. Kampret. Kesel banget. Harus udah dibuktiin lah tapi ini. Nah kalau Vikings kan kemarin kan Kirk Cousins nggak main ya, ganti sama Sean Mannion ya. Nah, menurut lo Vikings apa yang harus di-rebuild ya di off-season ya? Karena kan WR ya, lo tau lah ya, WR ada Jetas, ada Thielen, dan di back-nya ada komplit, OL juga menurut gue lumayan. Apa defense-nya nih? Karena DB-nya menurut gue, defensive back-nya Vikings ringkih banget sih, tipis banget. Yes, gue setuju. Cornerback ya? Cornerback. Kalau nggak cornerback ya pass rush. Oh iya pass rush karena Daniel Hunter cedera mulu ya? Daniel Hunter lagi cedera mulu dan penggantinya nggak ada yang setara sama Daniel Hunter sih. Oke. Gue kangen Vikings zaman 2017 dan gila Vikings. Oh yang itu ya? Gila sih, gila. Itu salah satu loki favorit gue sih dengan di pass rusher-nya dia ada Everson Griffin sama Linval Joseph, terus habis itu linebacker-nya ada Anthony Barr, Eric Kendricks, terus di DB-nya ada Xavier Rhodes, ada Harrison Smith. Itu salah satu defense terjiji pas 2017 emang deh. Keren banget. Iya. Tapi sekarang defense-nya udah jauh
di bawah Jauh di bawah dari sih. mereka sih. Bener. Oke, nah terakhir nih, aduh, gua ini deh, gua nggak mau nangis deh, udah capek gue tadi nangis deh. Baik banget, tapi, Terhura deh gue. aduh, tapi cuman gue mau nanya, kok lu masang background Claypool lagi, kenapa sih? Ingat, sekarang rekornya Steelers 81. Oh iya, Salah satu loss-nya karena ini. oh iya, soalnya Jadi kalau menang kalau masuk playoff misalkan ya. lu mau nyalahin Big Ben gak masuk playoff di musim terakhirnya dia, lu salahin dia ya. Lu salahin tentang TikToknya. Iya sih, soalnya kalau misalnya menang, Steelers sekarang masuk playoff picture kali ya, Iya, nemenin Bengals kali ya. iya. Dan mungkin aja masih ada kesempatan menang AFC North. Iya, enggak, AFC North dari kunci sama Bengals. Ya, kalau misalkan menang. Oh iya, kalau misalnya menang ya. Kalau misalkan Iya, menang. benar. Ya, cuman sebelum gue mulai bahas Steelers, gue gue mau bilang terima kasih Big Ben atas 18 tahun karir di Steelers. Big Ben yang memperkenalkan gue sama NFL dan Steelers, makanya gue jadi fans Steelers dari awal, dari Super Bowl 40 gue nonton Steelers. Berarti berapa tahun ya anjir gue nonton NFL ya? 17 tahun berarti. Buset Dia dah. 17 tahun. Aduh, ini masuk jebakan age trap lagi nih. Aduh, nah jadi ya kita lihat nih gimana Steelers bakal ngehandle QB situation. Apakah bakal ditambal dulu nih 1 tahun karena prospek QB tahun depan gak jelas, jadi pakai backup dulu antara Rudolph atau Haskins, atau misalnya draft QB tiba-tiba first round karena gue maunya OL sih first round. Gue nambahin dikit ya. Big Ben ini adalah satu-satunya pemain yang masih tersisa dari 2004 class. Ya kan? Karena sisanya nggak ada lagi ya? Manning udah pensiun, Rivers pensiun, Fitzgerald free agent, tapi basically dia kayaknya pensiun sih bentar lagi. Pensiun ya. Terus pemain-pemain lainnya juga udah pensiun lebih awal. Ini dia tuh satu-satunya pemain besides Brady yang di draft di paruh pertama dari tahun 2000-an. Wah, gila. Jadi lagi-lagi kita ngasih kredit buat Brady lagi ya nih. Karena bener-bener si orang tua itu bener-bener sih 23 tahun di 23 tahun di nggak kelar-kelar nih orang. Ya Allah, kapan sih abisnya? Anda meragukan kambing nih. Iya emang bener-bener. Nah, dan Brady juga sekarang masih leading di passing yards-nya. Passing yards. Iya. Tapi buat ngejar rekornya Peyton. Rekornya ini apa? Manning nggak bisa ya? 5.400 kan Manning ya? Iya, harus bener-bener on ini banget sih, 500 yards passing minimal. Iya, jadi kayaknya nggak bisa ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Toh masuk playoff juga. Iya benar. Playoff Brady is a different breed, man. Iya, different breed emang. Jangan Beda meragukan banget. Brady. Iya. Nah, dari Steelers, menurut gue ya, kalau gue nggak subjektif karena Big Ben last game ya. Dari passingnya ya menurut gue jelek. Dari 46 kali lempar, 24 komplit cuma 123 yards loh. Wah, aneh banget. Makanya kan don lempar banyak cuma 123 yards. Dan itu juga kebantu sama beberapa kali kayak Najee di dump pass, terus habis itu yang bawa lari Najee sendiri. Iya, nah Najee gila sih. Najee kemarin gua cek dia mecahin rekor rushing rookie Steelers sebelumnya dipegang sama Franco Harris, sekarang Najee Harris yang pegang. Ya, Kemarin Najee Harris 188 rushing yards, 1 touchdown 188 loh. Gua terakhir kali gue lihat running back Steelers bisa 150 plus rushing yards kapan ya? Udah lama banget. Le'Veon Bell sama James Conner ya, gue lupa. Kayaknya James Conner nggak nyampe 100. Nggak nyampe ya kayaknya. Kayaknya Le'Veon Bell ya. Nih, gue nyaksiin 188 rushing yards. Nah, menurut gue di off season Steelers harus bangun offense-nya buat Najee sih. Tuh. Buat Najee. Cari OL yang bagus. Karena kemarin juga yang gue sempet komplain berkali-kali ya, karena senternya juga bukan asli center itu si Kendrick Green, dia kan seharusnya guard ya. Kemarin dia nggak main, diganti sama backupnya.
mulus larinya. Gue juga pikir lah, ini kenapa run play-nya mulus banget ya. Biasanya juga baru juga kasih langsung ke tackle, baru juga kasih ya maju dikit 3 yard gitu kan. Ini kenapa tiba-tiba lancar banget? Skill setnya guard sama center beda soalnya. Iya, mas skill setnya beda, makanya jadi gue maunya sih first round tahun depan cari tahun ini maksudnya. Aku tahun depan ya. Oh berarti yang QB tadi tahun ini ya mas, sorry, karena gue udah 2022 nggak berasa ya. Nah gue berharap first roundnya cari center buat ini ya, the next Maurkice Pouncey lah gitu. Oke. Nah kayaknya nih supaya aja ntar Tyler, kan gue cek ternyata center paling bagus kan Tyler Linderbaum dari Iowa ya. Semoga aja nggak diambil sama tim yang sebelum-sebelumnya nih gitu. Nah itu solusi lu untuk offensive line. Solusi lu untuk QB deh, siapa? Apakah Max make salah satu dari backupnya? Menurut gue ya karena prospek QB tahun ini nggak jelas, pakai backup dulu deh. Nggak apa, satu season jelek deh, nggak apa, beneran. Karena 2023 kemungkinan besar Bryce Young declare draft loh sama CJ Stroud nggak salah ya. Nah kalau misalnya beneran declare draft, lumayan banget itu ngambilnya. Cuman ya kalau gue harus jujur, draft QB apa enggak tahun ini, menurut gue jangan draft QB dulu deh. Mendingan nih ya draft OL, draft cornerback. Aduh, cornerbacknya udah tipis banget. Apalagi Joe Hayden kayaknya bakal pergi nih dari Steelers. Linebacker. Nih dari beberapa game terakhir leader tackle-nya bukan linebacker loh. Safety. Leader linebacker-nya safety, antara safety atau enggak linebacker kemarin Spillane, cuman 8 tackle, dikit banget. Atau enggak ya ini, atau enggak yang lain gitu. Jadi linebacker ya, terus wide receiver butuh banget wide receiver ketiga ya, karena takutnya James Washington pergi dan lain-lain sih. Ya wide receiver 3 mah Steelers nyari di transfer term gampang lah mereka tuh. Kalau Browns, menurut lu nih, Browns gimana nih? Hancur lagi, padahal musim kemarin udah keren. Ya, dua hal yang bisa gue ambil dari pertandingan ini untuk Browns adalah, satu, jangan pernah kasih harapan buat Browns masuk Super Bowl. Karena ketika kita ngasih harapan buat Browns, mereka mainnya jelek justru. Kayak 2019. Ingat kan 2019 tuh dengan datangnya OBJ, mereka langsung jadi salah satu Super Bowl contender gitu. Ternyata losing season. Musim ini ya nggak sejelek ya 2019, tapi isunya ternyata ada di QB loh. Ternyata OBJ is not the problem. Nah, itu. Ternyata ada di QB. Iya, QB-nya. Karena Baker, gue nggak tahu lagi ya. Ini udah dalam beberapa pertandingan terakhir tuh dia ancur sih. Gue ngambil 2 pertandingan terakhir aja deh. Kemarin lawan Packers dia sampai ke pick 4 kali. Dan kemarin itu lagi-lagi dia ke pick 2 interception. Jadi totalnya musim ini tuh dia ada 17 touchdown dan 13 interception. Dan ini adalah kontrak year-nya dari Baker. Nah, itu. Kontrak year-nya dari Baker. Ya kayaknya dia tuh sebenarnya ada 50-year option ya. Jadi kemungkinan dia bisa balik musim depan. Tapi apakah dia bakal dapat extension yang dia cari? Peluangnya kecil dengan performance kemarin. Oke. Nah, ini satu lagi gue baru ingat dari Steelers, TJ Watt. Waduh. TJ tuh emang cocok dikasih duit berapapun deh. Ini TJ Watt sekarang udah 21,5 sack loh, dan TJ Watt gak main 2 game. Gila. Gila. 1,0 sack lagi nyamain rekor semusimnya Michael Strahan. Ya. Bisa lah 1 sack lagi lawan Ravens musim besok. Ya, Ravens like bapuk. Langsung lah 2 sack, langsung break the record. Ya kali gak dipoy. Iya. Semoga aja ya beneran bisa sack ya. Bisa kan emang TJ Watt suka gangguan tuh di groin ya, karena ya suka extend kaki mulu kan. Ya lihat aja lah. Kayaknya masalahnya mirip sama kakaknya ya. Iya, groin mulu.
Makanya. Karena saking eksplosifnya. Iya, saking eksplosifnya. Jadi ya kena groin mulu. Jadi ya kita lihat aja apakah nanti di week 18 akan berbagai sejarah dibuat kayak Cooper Cup ya kan. Mau coba kejar ininya rekornya Calvin Johnson. JT ngejar Peterson nggak bisa. JT susah sih. JT susah. Ya, susah. Dia itu sekarang lagi di 1.700 rushing yards. Untuk ngejar rekornya dia harus butuh 300 atau hampir 400 lebih. Terus Brady ngejar Manning kayak nggak bisa ya. Ya kalau passing ya bisa aja ya. Kalau misalkan mainnya kayak Burrow lawan Ravens. Iya. Bisa sampai 400-500 yard. Kayaknya ya sedikit ada kemungkinan walaupun tipis. Sama ini TJ Watt apakah bakal bisa mecahin rekor Michael Strahan. Nah, jadi itu review kita di week 17. Gua akan membacakan seperti biasa playoff picture setelah week 17 ya. Di NFC yang udah dikunci nih first seed-nya ya. Yang pertama Packers, yang kedua Rams, ketiga Buccaneers, keempat Cowboys, kelima Cardinals, keenam 49ers. 49ers belum pasti masuk playoff loh. Masih ada Saints. Nah, ini nih. Udah mulai seru nih. Iya. Ketujuh Eagles udah kunci. Eagles udah pasti masuk playoff. Nah, di AFC first seed-nya Titans. Nih first seed-nya masih berubah banyak ini. Jadi week 18 sangat krusial nih buat yang masuk playoff yang ada peluang dapat first seed. Seed kedua Chiefs, seed ketiga Bengals, seed keempat Bills, seed kelima Patriots, seed keenam Colts masih belum pasti masuk playoff. Seed ketujuh Chargers juga belum pasti masuk playoff. Nah, ini nih. Jadi week 18 yang tim jagoan lo masih ada peluang masuk playoff kayak gue. Ya walaupun sebenarnya gue gak mau masuk playoff. Nah, tuh nonton dulu ya, jangan lupa week 18. Terakhir gue bakal bacain top ini ya. Top 10 draft sementara ya. Yes. Setelah week 17 selesai. Yang pertama Jaguars. Yang kedua Jaguars lagi gue kalau Jaguars tuh gue keinget sama fansnya yang gini gitu deh, yang kayak pasrah dengan keadaan Jaguars itu. Jaguars is the new Browns sebelum ini ya, sebelum sekarang ya. Aduh. Poverty franchise dari awal tuh. Aduh, poverty emang. Franchise. Kedua Lions, ketiga Texans. Aduh, Texans kayaknya udah nggak bisa ambil pick kedua atau pertama ya. Pertama nggak mungkin lagi karena udah 4 win juga Houston ya, udah nggak mungkin ya. Ya udahlah, siapa aja yang tersisa kan. Iya. Ambil safety lumayan loh Kak sebenarnya. Atau CB tuh Derek Stingley kan lumayan. Safety Kyle Hamilton juga lumayan kan. Gua rasa sih defensive back bukan keperluan utamanya Texans. Oh, karena masih ada yang main ya? Masih bagus. Bahkan kemarin bikin interception 2 kali kalau salah. 2 kali ya? Iya, dan masih bagus. Pass rush yang mereka butuh tuh. Pass rush ya? Atau playmaker di offense lah. Mau itu wide receiver ataupun kalau running. Nah, gue kan sekarang lagi buka Tankathon ya. Tankathon itu lo harus cek karena itu Tankathon paling update buat draft pick ya. Ini Tankathon bikin mock draft. Nah, ternyata Tankathon pasang buat mock draftnya Texans ngambil Evan Neal, offensive tackle-nya. Nah, gimana Kak? Dari Alabama. Ini mungkin karena ini ya, Laramie Tunsil beberapa kali cedera, jadi ada spekulasi kalau mereka bakal ngambil Evan Neal buat gantiin Laramie Tunsil, dan mereka on the first place juga mereka butuh kombinasi right, yang tackle yang bisa main left and right. Dan seingat gue Evan Neal tuh bisa. Jadi prediksinya menurut gue nggak outrageous amat, nggak benar-benar yang out of nowhere, tapi ada needs yang lebih dibutuhin buat Texans, buat mereka nggak ngambil offensive line, terutama di defense, terutama di defensive end antara Thibodeau atau Aiden Hutchinson, kalau misalkan bisa dapat ya. Abis Texans, pick keempat Jets, pick 5 Giants.
Nih emang 2 tim bing bong. Bing bong, New York we outside. Aduh, man. we outside. New Nih York. kalau lo tahu referensinya, nah, nih keren lo nontonnya berkualitas. Acara terbaik di Instagram dan sosial media gitu ya. We outside. Terus ke-6 Panthers, ke-7 lagi-lagi Pak, ya ampun nih 2 tim. Aka senang banget buat koleksi draft pick ya. Aduh, ke-7 Jets, ke-8 Giants, 2 kali beruntun loh. Ini ada Panthers aja yang ganggu nih. Terus ke-9 WFT, ke-10 Falcons. Nah, itu top 10 draft order sementara ya. Setelah week 17 nanti setelah week 18 baru fix itu. Nanti pick 1 sampai 18 bakalan fix siapa aja yang bakal tempatin di pick top 18 itu. Jadi thank you Oka udah join, thank you semuanya udah nonton di YouTube dan dengerin di Spotify. Jangan lupa seperti biasa subscribe, klik konsen sampai subscribe biar kita upload dan notifikasi. Biar nggak ketinggalan sama NFL Indonesia. Jangan lupa like, comment, share video ini. Semua sosial media kita udah kita tulis di deskripsi video ini. Terus juga join ya tadi sosial media dan lain-lain. Jadi thank you udah nonton. See you di episode selanjutnya ya. Dadah semuanya. Bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.